Belasan orang tewas akibat bencana tanah longsor di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, sejumlah orang masih dinyatakan hilang dalam tragedi yang terjadi pada 30 Mei 2025. Bersama saya Tiara Haraha, pemirsa, kita simak ulasan selengkapnya dalam program Benang Merah. Longsor besok urung sama mobil. Innalillahi. Kelihatan saya kan lagi muat, baru 3 bucket, saya lihat ke atas, ketahuan tuh ada batu mau longsor. Saya masuk ke dalam, tahu-tahu langsung buat gitu. Masuk ke dalam mana Pak? Mobil? Saya masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil? Ya kalau jadi antem batu pingsan ya bu karena. Tapi di dalam mobil Pak? Di dalam mobil. Longsor. Longsor. Besok urung sama mobil. Innalillahi. Inilah detik-detik mencekam di tambang batu galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 30 Mei 2025. Di saat para penggali melakukan aktivitas berupa penambangan dan bongkar muat, tiba-tiba batu besar bergerak dari arah bukit dengan hitungan detik. Semua yang ada di lokasi panik. Ada yang bisa lari, tapi banyak juga yang terjebak material longsor yang sudah bercampur baur. Tarian korban selamat mengucap syukur atas lindungan Tuhan karena diberi kesempatan untuk tetap hidup di tengah gemuruh yang terjadi. Timbunnya selama 30 menit saya nelpon teman supaya saya masih hidup, tolong bantuin saya kejepit. Oh, di dalam longsoran itu sempat? Iya, di dalam mobil Pak. Terus gimana Pak ceritain terus? Nah, terus langsung teman saya nyariin, pakai dongkrak nggak bisa, pakai Manual. pakai manual pipa bisa. Setelah saya dibegokin baru bisa keluar saya Pak. Oh, sempat kejepit berarti di Iya, situ. kejepit Pak. Alami luka apa aja Pak? Apa yang luka Pak? Ya bagian lengan, tadi yang alhamdulillah Pak. Itu Saat itu Bapak sedang bekerja lagi ngapain di dalam? lagi muat. Lagi Batu itu ya? muatan. Kan baru 3 bucket. Pikir kalau udah penuh kan jalan. Itu baru 3 bucket saya kelihatan ada longsor. Kiat. Iya, Itu jatuh. saya lari masuk ke dalam. Saya ingetnya mobil kredit mau nyelamatin, tahunya nggak nyampe. Tertimbun duluan. Iya, nelpon temen. Saya ingetnya nelpon temen masih di sini, belum muat. Terus temen saya langsung bantuin, pas kan udah longsornya udah redup tuh Pak. Baru temen saya datang, terus diakalin berduaan tuh pakai dongkrak nggak bisa, pakai setang yang panjang baru setirnya di Saat itu Bapak melihat sekitar semuanya itu ada Berapa orang Pak di situ Pak? Kalau kelihatan saya masuk parkir tuh Pak, 20 sih ada. 20 ada ya. Yang kelihatannya Pak ya? Kelihatan. Itu pekerja semua atau ada? Ya, banyak kan tukang batu Pak, yang tukang batu belah. Ya, terus supir ada yang bawa keluarga, 2 mobil tuh. Tim SAR gabungan pun bergerak cepat untuk menelusuri jejak-jejak korban yang masih tertimbun. Berbagai upaya menelusuri setiap jengkal galian dilakukan, bahkan petugas kepolisian menerjunkan anjing pelacak. Data sementara, sudah ada 19 korban jiwa dari 25 korban yang sebelumnya dilaporkan tertimbun ditemukan. Fokus pencarian kini terpusat di area sektor A dan B yang diduga menjadi titik kumpul para pekerja saat bencana terjadi. Pencarian dilakukan dengan waspada dan hati-hati mengingat sempat terjadi 3 kali longsor susulan di sektor timur yang dinilai rawan dan berisiko tinggi. Pada pagi hari ini tadi kita sudah melihat secara langsung itu ada 3 kali longsoran, khususnya yang berada di sektor kiri atau sektor barat. Dan titik fokus di hari ini di mana saja? Kalau tadi kita lihat ada kinen juga sudah diaktifkan. Betul, untuk titiknya ini kita fokuskan di batu yang besar
termasuk juga bergeser ke tengah-tengah atau sebelah kiri, jadi mengarah ke barat. Dari Batu mengarah ke barat, itu masuknya ke worksheet A. Untuk sampai dengan saat ini masih yang digerakkan masih kinen dulu ya berarti Bang? Betul, alat berat belum? Saat ini sesuai dengan SOP kita, kinen itu tetap kita jalankan untuk melaksanakan pencari ataupun pengendusan terhadap jenazah. Karena ini kan sudah masuk hari keempat, mudah-mudahan indera penciumannya tentunya harapan kita bisa lebih tajam dan bisa mengarah ke satu titik. Keluarga korban yang tertimbun reruntuhan batu tambang galian Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat masih kebingungan. Sejak hari pertama longsor, keluarga sudah 3 hari hilir mudik menanyakan anggota keluarganya yang masih hilang ke posko pengaduan. Istri korban longsor, Puji Siswanto, Mini Darmini, masih terpukul atas kejadian tragis ini. Ia pertama kali mendapatkan kabar dari rekan kerja suaminya yang sempat diperingatkan korban akan terjadinya longsor. Korban selamat yang merupakan sopir ekskavator mengira suami Mini sudah pulang ke rumah, namun naas keberadaannya hingga kini belum ditemukan. Kan suami saya kan tidak tahu dari kejauhan mau ada longsor. Sempat suami saya itu ngomong bilang ke supir beko, awas. Sekarang supir beko juga, ya alhamdulillah selamat lah. Luka juga sedikit. Oh itu kata supir bekonya ya, bilang ke ibu? Bekonya ya ke rumah saya. Disangka suami saya udah ada di rumah padahal belum ketemu sampai sekarang. Mini Darmini bersama sejumlah anggota keluarga lainnya juga sempat melakukan doa bersama di lokasi tambang Gunung Kuda Duku Puntang. Mereka berharap ada titik terang dalam pencarian seluruh korban. Longsor. Puluhan orang pekerja tambang pasir dan batu di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menggantungkan nafkah penghidupan mereka dari aktivitas tambang. Namun, aktivitas tambang itu justru memicu tanah longsor yang merenggut nyawa belasan orang dari mereka. Longsor. Longsor. Beko kaurung sama mobil. Innalillahi. Ini yang tertimbun di sana itu diperkirakan itu antara 20 orang. Itu pekerja semua atau ada? Ya, banyak kan tukang batu, yang tukang batu belah. Ya, terus supir ada yang bawa keluarga 2 mobil tuh. Yang kemarin kan udah ketemu istrinya meninggal itu. Katanya ada tukang es juga Pak di situ Pak? Ya, tukang es, warung, bakso. Sementara masih dievakuasi Mas. Saya bersama Pak PI yang punya lokasi rumah Maneh. Itu dibawakan sama Maneh. Nih, korban sudah dievakuasi satu persatu. Sudah ketemu dan selanjutnya masih digali. Kendala ada di medan Mas, soalnya medannya berbatu dan batunya ini batu-batu yang cukup besar, jadi ditakutkan misalkan ada pengerukan atau penggalian batu yang di atasnya ini longsor dan membahayakan para penolong.
Memang Bapak sudah berapa lama bekerja di tambang itu? Udah lama sih Pak. Berapa tahun? Ya 10-9 tahunan sih. Tuh, anak kecil itu mau pakai nih. Ya. Masih hidup tapi. Awas, kasih jalan itu, kasih jalan. Kasih jalan, jangan menghambat. Pak, yang di depan mobilnya diawasin dulu, Pak. Sementara masih dievakuasi, Mas. Saya bersama Pak PI yang punya lokasi Rumah Mane. Dibawakan sama Mane. Nih, korban sudah dievakuasi satu persatu, sudah ketemu, dan selanjutnya masih digali. Dibawa kemana, Pak? Dibawa ke rumah sakit daerah Arjawinangun. Sore hari ini kita kembali menemukan 3 jenazah dari lokasi longsor tambang ya, yang kita identifikasi dengan sidik jari tadi atas nama Sakira 44 tahun, kemudian atas nama Sanadi 47 tahun, kemudian atas nama Sunadi 31 tahun. Yang korban perempuan diduga 80% itu adik saya. Motornya udah ditemukan. Waktu itu lagi ngapain emang Pak di sana, Pak? Jualan. Oh, lagi jualan. Pijon, aqua gitu tuh, jualan keliling. Bang, saat itu lagi ngantar minuman apa gimana, Pak? Iya, ngantar. Sampai saat ini belum ditemukan juga. Belum kembali. Belum. Kalau kelihatan saya masuk parkir itu Pak, 20 sih ada. 20 ada. Yang kelihatan ya, Pak? Kelihatan. Itu pekerja semua atau ada? Ya, banyak kan tukang batu, Pak. Yang tukang batu belah. Ya, terus supir ada yang bawa keluarga, 2 mobil terus. Yang kemarin udah ketemu istrinya meninggal itu. Yang katanya ada tukang es juga Pak di situ, Pak? Ya, tukang es Pak yang bakso. Suasana duka masih menyelimuti keluarga salah satu korban tewas akibat musibah longsor tambang Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Istri almarhum Sarwa di Blok Pontas, Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, tampak masih terpukul atas kepergian suaminya. Umi, istri korban, menceritakan suaminya sudah bekerja di tambang Gunung Kuda sekitar 10 tahun. Keluarga mendapat kabar pada Jumat siang jika Sarwa meninggal dunia tertimbun longsor. Udah berapa lama bekerja di tambang itu? Udah lama sih Pak. Berapa tahun? Ya 10-9 tahunan sih. Ke rumah sakit saya tuh udah siap bawa mobil tuh. Di sini ada mobil. Orang tua mau ikut. Saya ikut. Nggak taunya kata saya pulang dari
lokasi kejadian, bilangnya udah nggak ada. Jadi saya drop, nggak kuat. Sekitar jam 3-an lebih lah. Iya, jadi drop. Kirain saya tuh udah keselamatan gitu. Tapi drop. Terus waktu di rumah sakit itu nggak sempat ke sana? Enggak bawa lagi rumah sakit. Makamkannya berapa? Dimakamkannya sekitar jam 1 lebihan. Jenazah itu ibu ikut ke sana? Enggak, saya di rumah aja. Bencana tanah longsor di Gunung Kuda yang mengakibatkan belasan orang pekerja tambang tewas menguak sejumlah fakta. Mulai dari kemiringan lereng tebing yang sangat terjal, kondisi tanah dan batuan yang tak stabil, hingga metode penambangan yang berbahaya dan tak memenuhi standar keselamatan. Wilayah tambang ini bahkan tergolong zona rentan tanah longsor dengan resiko tinggi. Longsor, ya Allah. Ya Allah. Urusan mobil. Ya Allah, innalillahi. Tingun ya Allah. Kegiatan operasi SAR pencarian korban longsor di Gunung Batu, Cirebon. Ya, di dua lokasi inilah jumlah korban yang ada pada saat terjadinya longsor bebatuan dari atas. Jadi semua pekerja tambang yang ada di dua lokasi ini. Dan ini yang menjadi saat ini yang tadi kita sore. Nah, ini bongkahan batu besar yang ada di set ini di lokasi workset yang B ini di sebelah timur, karena ada dua, timur dan barat, yang fokus di dalam pencarian korban. Katanya ini bukan kecelakaan yang pertama terjadi di sini, ada beberapa kecelakaan yang pernah terjadi dan juga sempat ditutup, sempat dipolis. Selain begitu? Ya, catatan ini kan tetap akan menjadi suatu catatan yang sangat penting ya, sehingga komitmen kita, rekomendasi kita dari tingkat pusat ya, bahwa ini agar tidak terulang kembali, dan ini sudah ada keseralisan dari pimpinan kita, Musbida tingkat 1 dan juga Polres. Hasil kemarin rapat itu adalah pencabutan izin dan penutupan untuk lokasi kerja untuk sementara waktu. Anda dapat melihat sejumlah bangkai truk di sana. Ini merupakan truk-truk yang pada saat itu tertimbun oleh longsoran dari batu alam yang pada saat itu longsor di Gunung Kuda ini. Memang kalau secara ini tentunya ada penelitian-penelitian khusus terkait dengan longsor. Yang jelas kemarin dari Bapak Kepala SDM itu dari provinsi menyampaikan bahwa ini memang ada izin resminya, tapi untuk teknik pengambilan materialnya ini mungkin ada sedikit kesalahan gitu. Ini kemarin untuk malam itu sudah ada 3 kali longsoran, Mbak. Gitu loh. Ya, makanya kita juga mengantisipasi pada pagi hari ini kita melaksanakan pencarian jangan sampai kita ataupun petugas dari kita juga terkena dampak daripada longsoran tersebut. Penyebab kemungkinan longsor ya, yaitu yang pertama, apakah batuannya itu rentan untuk terjadi longsor? Kemudian kemiringan lereng yang kita desain, apakah itu cukup aman? Kemudian ketiga, keberadaan struktur geologi. Kemudian keempat, itu secara hidrogeologi, kondisi air di lokasi tersebut. Nanti akan juga melibatkan curah hujan dan yang lain. Kita simulasikan. Pada saat nanti dilakukan penambangan berdasarkan apa yang kita desain, apakah kondisi lereng itu aman? Dan nanti akan diuji oleh dinas-dinas terkait, sehingga ini diujikan oleh banyak pihak. Kelayakan itu tidak klaim sepihak dari pelaku pertambangan saja, tapi diujikan ke banyak pihak yang menjadi penentu apakah lokasi tersebut dinyatakan layak untuk kemudian dilakukan penambangan atau tidak. Kondisi Jawa Barat secara umum yang memang tingkat
kerentanan longsornya itu menengah hingga tinggi, itu masih dimungkinkan untuk terjadi operasi penambangan. Hanya saja tindakan-tindakan mitigatif, tindakan pencegahan yang harus dilakukan itu menjadi lebih kompleks. Yaitu yang pertama, perencanaannya itu lebih kompleks, kemudian pengawasan kondisi alam atas perubahan yang dilakukan operasi penambangan tersebut itu juga dilakukan secara terus-menerus. Insiden longsor tambang batu alam di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat diduga adanya kelalaian dalam penambangan yang tak sesuai metode yang benar. Pihak kepolisian terus melakukan pendalaman terhadap insiden yang memakan banyak korban jiwa ini. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan proses penanganan perkara ini telah naik ke tahap penyidikan. Hingga saat ini sudah ada sebanyak 6 orang saksi yang diperiksa penyidik. Jadi ada dugaan tidak melakukan proses penambangan, penggalian yang sesuai dengan prosedur keamanan yang sudah ditetapkan. Memang kita memiliki PR kalau sehubungan dengan tambang yang ada di Gunung Kuda, yaitu tambang batuan, non-logam dan batuan, yang dulu disebut dengan tambang galian C, itu belum ada kewajiban untuk disusun oleh competent person. Berbeda dengan tambang batu bara, tambang logam, tambang besar ya, yang memang sudah semenjak beberapa tahun yang lalu diwajibkan oleh pemerintah untuk disusun oleh competent person. Sehingga kita punya dilema nih, acuan tata pedoman kaidah penambangan yang baik itu menggunakan Kepmen 1827. Hanya saja di Kepmen 1827 tahun 2018 itu aturan turunannya nanti untuk tambang non-logam dan batuan belum ada kewajiban untuk disusun oleh competent person. Oleh karena itu memang bagian dari concern kita pemerhati di pertambangan, justru kita mendorong untuk segera diimplementasikan penyusunan dokumen kelayakan atau dokumen tambang secara umum untuk komoditas non-logam dan batuan hendaknya juga distandarisasikan untuk disusun oleh competent person sehingga hasilnya nanti bisa dipertanggungjawabkan. Tapi dengan adanya evaluasi kejadian ini, mereka ada beberapa pelanggaran yang sudah bisa kita identifikasikan. Yang pertama adalah semua para pekerja ini tidak menggunakan alat pelindungan diri, itu tidak pasti ya. Itu ya saya lihat seperti itu. Yang kedua, tidak adanya SOP bagaimana cara pengerukan tanah itu seperti apa. Kan ini kan main gugur di bawah saja hingga turun ya. Dan yang ketiga tentu saja apapun yang disebut laka kerja yang mengakibatkan korban meninggal dunia pasti ada konsekuensi hukumnya ya. Konstruksi hukum sudah kita susun ya. Kita coba ada beberapa pasal yang kita proyeksikan. Ini ada pasal 359, ada pasal 474 yang isinya ancaman hukumnya kurang lebih 5 tahun penjara, dan ini langsung bisa kita tahan. Dan saat ini terperiksa sudah beberapa yang merupakan manajemen di sini sudah kita amankan di Polres. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tambang ilegal yang memicu bencana tanah longsor dan mengakibatkan tewasnya belasan orang di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah izin tambang serupa kemudian juga dicabut oleh pemerintah. Namun, seberapa efektif langkah-langkah tersebut dapat meminimalisir tragedi serupa di masa mendatang? Tampaknya pemirsa ketiga jenazah ini sudah dimasukkan menuju ke ambulans, yang mana ambulans ini akan segera bergerak menuju ke RSUD Arjawinangun. Cuma Bapak mau dipertemukan aja. Kasihan sama Mama. Ini identitas beliau ya, kartu identitas beliau. Adik saya yang bertemu. Kata saya cuma Bapak mau dipertemukan aja. Kasihan sama Mama. Sekarang istrinya juga bergerak terus di rumah itu, selalu memanggil-manggil. Makanya
kepengen saya itu yang minta diketemukan itu. Kalau posisi kondisi mau seperti apa, mau udah jadi mayat, yang penting ketemu. Dari pihak keluarga minta itu. Beberapa saksi sudah diperiksa, itu kita naikkan ke proses dari lidik ke sidik untuk menetapkan tersangkanya. Ada beberapa undang-undang yang kita terapkan. Yang pertama adalah undang-undang pertambangan, kemudian undang-undang keselamatan kerja dan lingkungan hidup, serta ada pasal KUHP 359 yang karena kelalaiannya menyebabkan 14 orang meninggal. Kami menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan inisial AK yang merupakan ketua koperasi Al-Ajariyah selaku pemilik tambang. Kemudian tersangka yang kedua yaitu inisial AR yang merupakan kepala teknik tambang atau pengawas ya. Adapun modus operandi ya, tersangka AK mengetahui adanya surat larangan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan RKAB yang ditujukan kepada pemegang IUP dan mengetahui adanya surat larangan dari kantor cabang Dinas SDM 7 Cirebon untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan RKAB tanggal 8 Januari 2025. Tetapi yang bersangkutan tidak mengindahkannya ya. Kemudian tersangka AR mengetahui adanya surat larangan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan RKAB yang ditujukan kepada pemegang IUP dan mengetahui surat peringatan dari kantor cabang Dinas SDM 7 Cirebon untuk menghentikan kegiatan usaha pertambangan secara khusus pada lokasi TKP. Kemudian tersangka AK tetap melaksanakan kegiatan pertambangan dan memerintahkan tersangka AR untuk menjalankan operasional kegiatan pertambangan. Memang masih perlu dilakukan untuk pendampingan yang cukup ketat kepada pelaku-pelaku usaha tambang, terkhusus di 2 hal, yaitu kita punya PR besar di 2 hal, yaitu yang pertama penambangan tanpa izin. Itu menjadi PR besar, akan tetapi itu satu hal yang lain. Kita juga punya PR satu lagi, adanya di penambangan yang legal memiliki izin, akan tetapi tambang legal ini belum bisa memenuhi kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang seharusnya. Saya kira penegakan hukum dan konsekuensinya yang tegas itu menjadi kunci. Yang pertama, dimulai dari hal-hal yang mitigatif. Kalau memang dari studi kelayakannya memang tidak layak, maka berarti operasional pertambangan tersebut tidak layak untuk diberi izin tambang. Kemudian setelah diberi izin tambang pun pengawasan itu harus melekat, sehingga apa yang tercantum di dokumen studi kelayakan yang itu berupa rencana-rencana kerja itu bisa dilaksanakan dan diimplementasikan secara tertib. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban yang melekat kepada pengusaha tambang, misalkan salah satunya RKAB, rencana kerja dan anggaran biaya tahunan yang sekarang ini disusun untuk selama 3 tahun, itu pengawasan dan pendampingannya harus sangat ketat untuk dapat memastikan bahwa pelaku tambang ini apa yang mereka ajukan untuk pengajuan perizinan tidak hanya di atas kertas saja. Jadi diharapkan apa yang mereka masukkan dalam pengajuan izin tambang itu bisa betul-betul diimplementasikan di lapangan. Sebelum terjadinya longsor, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat telah memberi peringatan berkali-kali, bahkan di garis polisi karena adanya kesalahan dalam metode penambangan. Sudah pernah diingatkan berkali-kali
ya digata berkali-kali, bahkan dipolis lain oleh Kapolres Cirebon. Tapi lagi-lagi. Itu dipolis lain gara-gara apa, Pak? Longsor itu, ya ini kejadian seperti ini, metode penambangan yang salah begitu ya. Longsor yang apa? Longsor kecil beberapa Februari yang lalu. Memang PR yang ada di kita adalah pengawasan. Untuk tambang non logam dan batuan, pengawasannya dilimpahkan kepada inspektur tambang dan dinas ESDM yang ada di provinsi. Hanya saja untuk tambang non logam dan batuan jumlahnya sangat banyak. Sedangkan manpower yang ada di daerah memang seringkali dirasa kurang, dirasa tidak cukup untuk mengcover satu provinsi tersebut. Tim saya akan ke lokasi dan saya akan ikut ke sana nanti, apakah besok atau lusa. Tapi yang jelas itu kan galian C. Galian C ini sesungguhnya izinnya kita limpahkan pengawasannya ke daerah, ke gubernur. Tapi dengan kondisi kayak begini tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan evaluasi total. Longsor. Berdasarkan data BNPB, bencana tanah longsor adalah bencana yang kerap kali menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Bencana ini tak hanya rawan terjadi di kawasan tambang, namun juga di wilayah permukiman warga. Lantas sejauh mana tragedi ini bisa menjadi cermin demi perbaikan mitigasi bencana di Indonesia yang kaya sumber daya alam namun rentan dengan bencana? Saya Tiara Harahap, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Longsor. Itu tanah longsor menjadi kalau kita bilang pembunuh nomor 1 di Indonesia. Longsor. Mereka kaurung dalam mobil. Innalillahi. Tengok ke belakang, longsoran itu udah dekat, saya lari. Jadi sempat lari lah, tapi masih ketiban ininya kakinya. Mas, tidak ada peringatan atau tanda-tanda mau longsor itu nggak ada. Jadi spontan begitu, itu langsung kebruk aja. Setelah lereng itu dibuat pun, pada saat lereng itu aman pada saat dibuat, pelaku tambang harus melakukan monitoring secara terus-menerus. Dan pemeliharaan tambang, pemeliharaan lereng juga harus dilakukan. Nah, monitoring bisa dilakukan dengan beberapa metode ya. Yang simpel saja dengan menggunakan alat-alat slope monitoring misalnya. Kemudian juga kalau untuk pemeliharaan bisa dilakukan dengan kalau lereng itu sudah tidak lagi dikerjakan, maka proses reklamasi seperti penumbuhan kembali tanaman-tanaman yang mencegah longsor dan erosi itu bisa dilakukan. Sebelum terjadinya longsor, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat telah memberi peringatan berkali-kali, bahkan digaris polisi karena adanya kesalahan dalam metode penambangan. Sudah pernah diingatkan berkali-kali, ya digata berkali-kali, bahkan dipolis lain oleh Kapolres Cirebon. Tapi lagi-lagi. Itu dipolis lain gara-gara apa, Pak? Longsor itu, ya ini kejadian seperti ini, metode penambangan yang salah. Kami menetapkan 2 orang tersangka. Tersangka AK mengetahui adanya surat larangan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan RKAB yang ditujukan kepada pemegang IUP dan mengetahui adanya surat larangan dari kantor cabang Dinas ESDM 7 Cirebon untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan RKAB tanggal 8 Januari 2025. Tetapi yang bersangkutan tidak mengindahkannya.
Ini tambang ini kan itu galian C. Galian C itu sejak tahun 2022 Perpres 55 tahun 2022 itu mendelegasikan kewenangan kepada provinsi. Karena kewenangan perizinan kepada provinsi termasuk dalamnya adalah pengawasan. Tapi kan kita kan tidak pernah meminta agar kejadian seperti ini. Dengan kejadian seperti ini maka tidak menutup kemungkinan sedang kami pertimbangkan untuk kita lakukan evaluasi total. Kalau memang dilihat ada penyalahgunaan, maka izinnya tidak menutup kemungkinan untuk dikembalikan lagi ke pusat. Itu ya. Pencabutan izin bagaimana? Ya, gubernur sudah cabut itu kalau tidak salah. Gubernur sudah cabut, tapi saya akan melakukan evaluasi total. Nanti saya minta Dirjen Minerba untuk melakukan evaluasi total. Ya, akan mengembangkan kasus ini. Nanti akan dipanggil ya sebagai saksi pihak-pihak terkait lainnya, baik itu dari saksi korban ya. Korban kan ada yang selamat ya, yang mengalami luka akan kita minta keterangan. Kemudian dari dinas instansi terkait, ada Perhutani, kemudian dinas SDM baik provinsi maupun dari Pemda Kabupaten Cirebon, kemudian dinas lingkungan hidup ya. Termasuk nanti kita akan minta keterangan juga sebagai saksi dari pihak kementerian ya, inspektur tambang. Dinas-dinas itu berkaitan dengan perizinan atau pengawasan? Ya, terkait dengan pemberian proses perizinan termasuk pengawasan. Laporan orang hilang dalam tragedi longsornya tambang batu. Yang hilang itu bapak saya, Bu. Atas nama Nur Rahman, usia 38 tahun. Ada longsor yang cukup tinggi, menimbun kemudian pekerja yang mencari penghidupan di wilayah itu. Tapi kita akan lihat dari sisi aspek bencananya, karena ini sebenarnya atau aspek keselamatan kerjanya, karena ini bukan bencana kategorinya, meskipun sekali lagi pemerintah daerah itu menetapkan status tanggap darurat bencana, karena ini lebih masuk kepada keselamatan kerja. Kalau kita lihat secara global, lebih nasional di Indonesia, memang kita mencatat, BNPB mencatat hampir tiap tahun selalu pasti ada kejadian longsor akibat aktivitas pertambangan, baik itu pertambangan legal yang dikelola oleh masyarakat maupun pertambangan ilegal yang kita biasa sebut pertambangan tradisional. Kalau kita lihat bencana tanah longsor dari tahun 2020 hingga 2024, udah 5 tahun terakhir, sebenarnya kalau untuk annually repeated disaster, artinya bencana-bencana yang pasti setiap tahun itu selalu terjadi, itu tanah longsor menjadi kalau kita bilang pembunuh nomor 1 di Indonesia, paling banyak. Jadi kita lihat ini meninggal dan hilang dan jumlah kejadian itu paling banyak di 2024, 235 korban meninggal dan hilang. Kemudian disusul 2021 ini pada saat siklon Seroja juga sangat banyak terjadi kejadian longsor pada saat itu. Jadi di Indonesia meskipun jenis kejadian bencana yang paling tinggi itu yang paling banyak terjadi setiap tahun itu adalah banjir, tetapi kalau dalam konteks bencana yang selalu berulang tiap tahun yang paling banyak menelan korban jiwa itu adalah longsor. Dan kalau dalam 1 tahun itu terdapat 235 korban, artinya hampir pada setiap hari kerja minus Jumat, minus Sabtu Minggu itu pasti ada korban longsor kalau kita rata-rata secara umum ya. Provinsi dan kabupaten kota yang kita catat paling banyak berkontribusi pada kejadian longsor di Indonesia, pertama itu adalah Jawa Barat, dan 5 kabupaten kota yang memiliki jumlah kejadian bencana longsor paling tinggi. Ini 5 kabupaten kota ini semuanya di Jawa Barat. Ini adalah daerah lokasi longsor di Gunung Kuda hari Jumat lalu. Longsor. Itu tanah longsor menjadi kalau kita bilang pembunuh nomor 1 di Indonesia.